tentang podcast Deddy Kombuzer yang mengundang dua pelaku LGBT atau diduga pelaku LGBT. Bisa dikatakan pelaku LGBT karena secara terang-terangan mengakui perbuatan itu melakukan sesama jenis, berhubungan sesama jenis. Saya akan membicarakan perspektif hukum. Apakah perbuatan tersebut dilarang atau tidak? Menurut hukum pidana di Indonesia, karena masih warisan Hindia Belanda, belum ada aturan atau pasal-pasal mengatur tentang perbuatan dilarang mengenai pelaku homoseksual atau pelaku berhubungan sesama jenis ataupun pernikahan sesama jenis. Belum ada yang mengatur. Tetapi kalau kita berbicara hukum, itu standarnya memang asas legalitas. Perbuatan baru dapat dihukum setelah ada undang-undang pidana yang mengaturnya terlebih dahulu. Fungsinya adalah melindungi hak asasi manusia dan sebagai instrumental atau mengatur kehidupan dalam bernegara. Tetapi kalau kita berbicara negara Indonesia negara hukum, harus tarik ke Grunom, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hukum tertinggi dan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Di Pancasila secara jelas mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu bentuk dari representatif bahwa Indonesia adalah negara yang menganut kepercayaan dan keyakinan secara spiritual. Yang diakui, diakomodir oleh Indonesia adalah 6 agama. Dari ke-6 agama itu melarang perbuatan LGBT atau suka sesama jenis. Tentu kalau kita berbicara perspektif Pancasila, itu dilarang dalam pasal sila pertama. Kemudian kalau berbicara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perbuatan LGBT ini di samping melanggar agama atau hukum-hukum yang diatur dalam kitab-kitab agama yang dianut oleh Indonesia, juga melanggar adab dan istiadat yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku Indonesia secara keseluruhan universal melarang perbuatan tersebut karena melanggar moral-moral yang hidup dalam masyarakat. Jadi ketika berbicara hierarki peraturan perundang-undangan, standar perbuatan dalam konteks ini bisa diartikan bahwa ini secara hierarki melanggar undang-undang yang lebih tinggi. Jadi kita tidak bisa semata-mata berbicara perspektif asas legalitas. Lalu bagaimana penegakan hukum tertinggi itu? Di situ fungsi penegak hukum harus dilihat dari bukan saja sebagai penegak hukum yang secara legalitas, tetapi fungsi penegak hukum sebagai pengayom masyarakat. Ketika hal-hal itu perbuatan yang tercela menurut masyarakat walaupun tidak menurut undang-undang, seharusnya harus ditertibkan, tidak diberi ruang untuk bereksplorasi di negara yang menganut keyakinan dan adat istiadat. Lalu ke depan, apakah secara politik hukum LGBT harus diatur? Saya katakan harus diatur, karena itu melanggar moral dan adat istiadat bangsa Indonesia. Kita berbicara politik hukum, hukum pidana sebagai fungsi yang melindungi negara, masyarakat secara kolektif dan individu. Harus bekerjanya hukum pidana harus mengkriminalisasi perbuatan tersebut. Karena kalau berbicara fungsi hukum pidana melindungi masyarakat, dengan adanya pelaku LGBT di tengah-tengah masyarakat tentu akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang menganut keyakinan dan kepercayaan tadi. LGBT dilarang oleh suatu undang-undang, oleh suatu aturan yang hidup dalam masyarakat atau
hukum yang hidup dalam masyarakat, seharusnya negara harus mengkriminalisasi perbuatan tersebut. Namun lagi-lagi RUU KUHP kita belum disahkan, dan pasal-pasal LGBT kita harus dorong untuk dimasukkan menjadi perbuatan yang dilarang dalam politik hukum pidana ke depan, sehingga hukum-hukum dalam masyarakat bisa terakomodir karena ini perbuatan tercela. Terima kasih.